Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kan oleh ada Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah, Itulah tadi pernyataan Menpora Dito Aryo Tejo yang sempat menuai kontroversi. Bahkan Dito sampai ditegur sama ketum PSSI. Padahal yang salah bukan Dito lo ya, tapi wartawannya. Sebab di video ini kita sama-sama dengar sendiri, Dito ini nggak bilang sama sekali soal Michelle Baker lo ya. Yang ada itu saat wartawan bilang Baker, ya dijawab sama Dito, nah itu. Padahal yang dimaksud Dito adalah tim Baker, kakaknya Matt Baker di timnas U17. Inilah salah satu alasan kenapa kami nggak bahas soal Michelle Baker, sebab kami itu masih ingat betul nih pernyataan Erick Thohir di konferensi persnya PSSI kemarin ya, yang bilang dia ini pengen Michelle Baker ini tuh ke timnas Indonesia, tapi emang nggak bisa sebab terhalang aturan FIFA. Michelle Baker ini darah rootsnya atau darah keturunannya ini udah lewat, yakni dari buyutnya, bukan dari kakek, nenek, ayah, atau ibu. Tapi kalau Baker kita sudah cek agak sulit karena bukan sesuai dengan regulasi FIFA, yaitu ibu bapak atau kakak neneknya. Kita lagi masih mencari suratnya, tapi belum menemukan surat dia qualified sesuai aturan FIFA. Itu. Baker kan? Ya. Maunya sih mau, bagus, tingginya 189, bisa main midfielder juga. Nah, dengan gagalnya Michelle Baker di naturalisasi ini banyak banget yang kecewa lu ya. Tapi kalau buat kami pribadi, kami nggak kecewa sama sekali. Sebab buat kami bukan lantaran si Baker ini nggak bagus lo ya, tapi kami tuh pengennya PSSI itu ngumpulin sebanyak-banyaknya striker, sementara si Baker ini bukanlah striker tapi bek kiri atau gelandang kiri. Kecuali kalau Jairo Ridwell ataupun Ian Madsen yang gagal di naturalisasi ini, baru kami agak kecewa sebab dua pemain ini memang dibutuhkan di timnas Indonesia. Tapi paling tidak dengan pernyataan ini kalian harusnya udah jelas ya. Jangan sampai simpang siur lagi. Ada yang bilang si Onono dinaturalisasi, si Anu bakalan dinaturalisasi. Yang akan dinaturalisasi dalam waktu dekat ini cuma dua orang, yakni Ole Romeni yang akan diambil sumpah itu Februari ini kalau nggak salah, dan Jairo Ridwell yang lagi ngumpulin berkasnya untuk dinaturalisasi. Selebihnya belum ada. Sementara itu, Sintayong akhirnya buka suara soal pemecatan dirinya. Sintayong mengaku sama sekali nggak tahu loh ya kalau dia ini akan dipecat. Menurut Sintayong, jam 10.30 pagi ya, 6 Januari 2025, PSSI mengatakan untuk memecat dirinya. Dan jam 12 siang, PSSI akan umumkan pelatih baru. Yang menurut Sintayong ini sama sekali nggak masuk akal. Tapi Sintayong nerima kok dengan lapang dada. Inilah ucapan Sintayong yang kami kutip dari harian Yohab News ya. Lalu apakah Sintayong dendam dengan pemutusan atau pemecatan sepihak ini? Buktinya Sintayong sama sekali nggak dendam loh ya, karena dia dipecat secara sepihak. Bahkan Sintayong sama sekali nggak dendam loh sama orang-orang yang menghina, merendahkan, menghujat, dan melecehkan dirinya. Sebab menurut STY, dirinya itu bangga loh melatih timnas Indonesia dan meletakkan pondasi dan akar yang kuat di sepak bola Indonesia. Menurut Sintayong, ini kebanggaan tersendiri bagi dirinya bisa membuat sepak bola Indonesia yang tadinya carut-marut bahkan sering direndahkan di ASEAN dan juga Asia, kini bisa dipandang dan dihormati bukan cuma di ASEAN tapi di Asia dan dunia. STY pun berencana untuk sering kembali ke Indonesia karena Sintayong ini cinta dengan Indonesia dan salah satu orang khusus ya, orang spesial di Indonesia karena dia ini punya golden visa. Nah, apa yang bisa kita pelajari di sini? Apakah Sintayong ini orang jahat? Ya kalian bisa nilai sendiri kali ya.
Apakah Sintayong ini nyerang balik PSSI karena udah pecat dia secara sepihak? Kan enggak. Bahkan Sintayong tetap kok memuji Erick Thohir. Lalu apakah Sintayong nyerang balik nih orang-orang yang udah hujat dia nih seperti Toel dan pasukannya? Enggak tuh. STY diem aja tuh. Lalu di mana sisi jahatnya seorang Sintayong sampai-sampai kalian membenci, memusuhi dan menghujat Sintayong? Apakah Sintayong bawa timnas kita ini hancur? Kan enggak. Buktinya ranking aja terus naik tuh di tangan dia. Makanya sampai sekarang kami tuh nggak habis pikir lo ya dengan orang-orang yang benci dan hujat Sintayong. Lah salahnya STY itu di mana sih? Apa cuma gara-gara nggak ada trofi? Atau ada yang bilang gini nih, permainan timnas Indonesia di tangan Sintayong jelek, parkir bus mulu dan lain-lain. Berarti kalian yang bodoh kalau gitu. Emang ada aturannya nggak boleh pakai taktik seperti itu? Emang salah kalau pakai taktik seperti itu di sepak bola? Enggak tuh, nggak ada aturan. Yang nggak salah juga. Buktinya dengan taktik kayak gitu ranking naik 45 peringkat loh ya. Dengan taktik seperti itu Mourinho justru jadi pelatih tersukses di Eropa loh ya. Jadi intinya bukan taktik Sintayong yang salah, tapi otak kalian yang nggak paham taktik sepak bola dan pengennya instan mulu serta dipengaruhi oleh Toel dan pasukannya. Itulah faktanya. Kita lanjut ke berita klub aja ya. Untuk yang minta kami ngebahas soal anaknya Toel nih yang ngancem akan laporin orang-orang yang hujat dia ke pihak kepolisian. Kami nggak mau ngasih panggung orang-orang kayak gini loh ya. Sebab kalian udah tahu lah ya, bapak sama anak ternyata sifatnya sama. Toel aja nggak mau tuh minta maaf sama Sintayong. Ya udah biarin aja, ntar juga mati sendiri kok. Kita mulai dari Borneo FC dulu. Coba lihat video ini dengan baik-baik. Ini adalah aksi dari fansnya Borneo FC yang mengkritik manajemen Borneo FC yang dianggap rakus duit dari bosnya Borneo FC. Gimana? Udah paham sekarang? Udah percaya dong dengan apa yang kami ucapkan? Kemarin manajernya sendiri yang bilang, sekarang supporternya sendiri yang bilang loh ya kalau emang orang-orang manajemen klub itu pada rakus duit. Semua manajemen di klub itu ada yang kayak gitu yang rakus duit. Makanya kenapa kami berani bilang kalau nggak akan ada klub di Indonesia itu yang kaya raya. Sebab di Indonesia itu bos utamanya ditikam sana sini termasuk oleh jajaran manajemennya sendiri. Percaya sekarang? Yang kasihan siapa? Yang kasihan ya bos utama sama pelatihnya. Ketika timnya bapuk, yang dihujat siapa? Ya bos utama, yang dihujat pelatih. Sementara duitnya yang makan mereka, bukan bos, bukan pelatih, tapi orang-orang jajaran manajemennya itu sendiri. Itulah realitas sepak bola kita. Oke, buat yang minta kami ngebahas soal pelatih barunya Borneo FC, kami akan coba sedikit bahas ya. Oke, Borneo FC meresmikan pelatih baru asal Spanyol, Joaquin Gomez. Oke, kita intip dulu nih, siapa sih Joaquin Gomez ini? Joaquin Gomez adalah pelatih asal Spanyol berusia 38 tahun. Gila, lebih muda dari Mimin cuy umurnya. Kalau dari riwayatnya sih kayaknya ini cukup lumayan ya. Pernah jadi asisten pelatihnya Stoke City loh di Inggris, Derby County di Inggris, dan juga Brighton juga di Inggris nih. Pernah melatih timnas Finlandia U21. Terakhir kali dia ini jadi pelatihnya di Volos NFS nih di Yunani. Uniknya si Joaquin Gomez ini tuh selama karirnya ya, dia ini belum pernah loh jadi pemain bola profesional loh ya. Dia ini memang memilih atau mulai karirnya di 2006 itu dari kursus kepelatihan nih di Madrid loh ya. Dan dapat lisensi kepelatihan pro itu justru di umurnya 24 tahun. Nah barulah setelah dapatkan lisensi pro pelatih itu dia mulai melatih nih di akademinya Real Madrid, lalu pindah ke Inggris dan jadi asistennya. Sekarang ini ya jadi pelatih utamanya di berbagai klub lah ya. Dan bagaimana nih menurut kalian, apakah si Joaquin Gomez ini kan asal Spanyol nih bisa sesukses Luis Milla nggak di Indonesia? Dari
PSBS Biak setelah dikritik berbagai media termasuk oleh Kapten Persib Maklok soal kenapa cuma lawan Persib mainnya di Papua, PSBS akhirnya menetapkan dengan menggelar pertandingan lawan PSIS Semarang tetap digelar di Lukas NMB Papua. Kenapa kok kami curiganya ini bukan salahnya PSBS ya? Sebab sejak awal putaran 2 ini di YouTube-nya PSBS Biak itu udah diumumin kalau PSBS di putaran 2 ini memang mainnya di Lukas NMB. Tapi ini mungkin ada pihak-pihak lain yang mengintimidasi PSBS. Nih, ada orang nih yang ngomong nih sama PSBS, lu PSBS kalau lawan tim anu lu mainnya di Papua ya, tapi kalau lawan tim anu jangan main di Papua, tempat lain aja deh. Itu yang kecurigaan kami lu ya. Tapi entahlah ya, kami sendiri udah bingung sekarang. Di sepak bola Indonesia itu udah susah nentuin yang mana yang baik, yang mana yang buruk ya. Cuma kalau nanti PSIS tetap main di Papua dan menang lawan PSBS, ini abis nih Persib dibully nih, dibully sama orang bodoh. Ya iyalah bodoh. Karena kan seharusnya Persib menang di Papua, tapi Persib dikalahin sama wasit. Udah gitu, ada juga nih yang gak terima kalau ada yang protes soal kecurangan wasit, settingan mafia. Ada loh yang protes, banyak tuh yang protes katanya giliran poin jauh aja bilangnya dipucuk terus, giliran poin udah dekat katanya ini ada kecurangan mafia. Padahal dari awal liga kita baik-baik aja. Ini orang otaknya kesengklek kali ya. Udah ketahuan diplototin dengan mata kejadian yang ada di layar TV seperti itu, masih aja memecah belah dan juga entahlah, kami pun nggak tahu nih orang-orang kayak gini nih. Dari Persija Jakarta, inilah catatan kontrak 8 pemain asing Persija saat ini. Dari 8 pemain asing ini, semuanya akan habis kontraknya di akhir musim ini. Tapi, dari 8 pemain asing ini, nggak semuanya diminta bertahan oleh supporternya Persija. Cuma ada 3 yang diminta bertahan, yakni Gajos, Ramon, dan Gustavo. Sementara sisanya menurut fansnya Persija sih terserah mau dilepas atau enggak. Nah, kalau kalian sendiri sebagai pendukung Persija yang nonton channel ini, siapa nih di antara 8 pemain asing ini yang layak dipertahankan? BTW kalau buat Simic ini kemungkinan sulit loh ya. Bahkan kalaupun Persija nggak pakai dia lagi, dia kemungkinan tetap akan ada di Persija loh. Entah sebagai staf pelatih ataupun mungkin manajemen Persija kali ya. Itu prediksi kami loh ya. Paham kan penyebabnya? Lalu bagaimana dengan Persib Bandung? Apakah 9 pemain asing Persib musim ini aman semuanya? Enggak. Untuk musim ini aman semuanya. Catat kami bilang musim ini lo ya, aman semuanya lo ya. Bahkan sampai Mailson 5 pun aman, tetap digaji sampai akhir musim. Tapi untuk musim depan kami nggak mau bilang dulu ya, kami nggak mau bahas ini dulu soalnya takutnya dibilang kami ini sok tahu. Meskipun kami udah dapat tuh daftarnya soal siapa aja pemain asing Persib yang akan hengkang dari Persib musim depan. Tapi ya biarlah kalian sendiri yang cari tahu. Tapi yang pasti gini loh, ini udah pasti ya, yang akan mengakhiri musim lebih cepat itu ada beberapa pemain. Seperti Dado, ini sampai akhir musim nggak main kayaknya nih, kemungkinan loh ya. Lalu juga Irianto ini juga sampai akhir musim nggak main nih. Rezaldi udah pasti ya sampai akhir musim nggak main ya. Febri Haryadi ini kemungkinan kalau dari pantauan kami ini 3 pekan lagi sebelum liga berakhir baru bisa main loh ya. Itu kemungkinan kecil tapi ya siapa tahu nanti pekan ke-20 bisa main ya. Kita lihat nanti kalau soal Febri. Khusus untuk Gerven Kastanir ini asal kalian tahu ya, di kontrak di Persib itu 1,5 tahun loh ya. Tapi ini aneh sih, unik juga sih. Belum juga main, ini si Gerven Kastanir ini udah menuai pro dan kontra. Tapi ini wajar sih. Sebab yang namanya pemain baru main di Liga Indonesia itu pasti adalah yang namanya pro dan kontra lah. Yang pro sama Gerven ini berharap nih si Gerven ini tuh bisa kayak King Eze yang direkrut Persib dan bisa gacor di Persib. Tapi yang kontra ini takutnya si Gerven ini tuh kayak siapa ya? Karton Cool atau mungkin Mailson 5 yang bapuk di Persib.
Ya buat kami ya gini loh, nggak usah mikir ke situ dulu. Ya main aja belum nih orang. Nanti kita lihat dulu, kasih waktu dulu 4-5 pertandingan, baru kita bisa ngomentarin ini orang nyetel apa nggak di Persib. Bukan soal skill lo ya. Kami berkali-kali bilang bukan soal skill. Persib itu nggak pernah ngambil pemain yang skillnya jelek. Persib itu selalu ngambil pemain yang skillnya bagus. Tapi yang diperhatikan adalah dia ini bisa nyetel apa enggak sama Persib itu loh ya. Jadi untuk saat ini kami ini no comment dulu soal Gerven Kastanir loh ya. Dari Persebaya resmi menutup bursa transfer paruh musim ini dengan cuma mendatangkan 3 pemain baru, yakni Dimedimov, Dejan Tumbas, dan Jacob Javier ya dari EPA ya. Tapi dengan datangnya 3 pemain ini udah membuat para bonek ini puas, sebab katanya mereka ini yakin 3 pemain ini bisa membawa perubahan bagi tim Bajul Ijo. Tapi beda cerita dengan Paul Munster. PM mengaku bukan gak puas dengan 3 pemain ini, tapi masih kurang katanya. Sebab dengan situasi dan kondisi Persebaya yang selalu dirugikan sama wasit, PM ini butuh pemain-pemain yang lebih ganas. Ganas maksudnya ini ora loyo dan iso cetak gol sebanyak-banyaknya. Sebab menurut Paul Munster, di Liga 1 dengan kondisi seperti ini cuma satu senjata yang ampuh, yakni ketika tim itu selalu dicurangi oleh wasit, ya satu-satunya cara ya cetak gol sebanyak-banyaknya. Tapi ini memang susah nih akan diterapkan oleh Paul Munster di Persebaya, sebab ya dari putaran pertama aja 18 laga Persebaya cuma cetak 28 gol dan kebobolannya 18 gol.